Sobat Harmoni, berjumpa lagi dengan saya Alfonso de Ponco dalam program Di Balik Kamar. Nah, pada segmen hari ini kita berbicara atau tentang tema kesan hari ini. Nah, mungkin Anda bertanya kenapa pada awal segmen saya membawakan lantunan, melodi atau resital gitar dengan judul Asalkan Kau Bahagia. Ini bernuansa perselingkuhan, betapa tersakitinya seorang laki-laki ketika dia melihat bahwa sang pujaan hati sang istri ternyata mendua hati, kira-kira begitu. Nah, apa hubungannya dengan tema kita kali ini? Karena kesan hari ini akan membahas satu sosok public figure yang sedang naik daun begitu. Dia adalah Kapten Vincent Raditya, seorang penerbang, juga beratribut sebagai seorang vlogger. Nah, Sobat Harmoni, mengapa saya tertarik untuk membahas ini? Karena dalam 2-3 hari ini Kapten Vincent menampilkan satu pengakuan atau gundah hatinya begitu lewat Instagram story dia tentang perilaku perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri, yakni Novita Condro. Apa yang terjadi? Masyarakat melihat betapa ini sudah terjadi, kemungkinan sudah lama. Karena apa? Ada satu data yang dipegang oleh Vincent bahwa dia memiliki setidaknya 50 video begitu ya tentang hubungan khusus antara Novita dengan pria lain. Nah, menariknya pria lain ini adalah teman dekat juga dari Vincent. Jadi kalau didramatisasi begitu, ini ada nuansa teman makan teman. Tapi mungkin Sobat Harmoni juga merenung ya, lepas dari ini setting atau tidak, saya akan masuk ke dalam ranah harmoni rumah tangga dalam konteks karakter masing-masing dan kemudian solusi apa yang seharusnya terjadi ketika suami bermasalah kemudian dia curhat kepada medsos begitu. Karena sesuai dengan spirit atau ruh dari Di Balik Kamar, sebetulnya ketika pasangan suami istri ada masalah, seyogianya didiskusikan berdua saja di balik kamar, seperti konteks perlunya menjaga kerahasiaan antara suami dan istri dan tidak untuk dibuka di ranah publik. Kalau kita melihat sepertinya ada sesuatu yang agak janggal. Artinya begini, karena biasanya marwah atau pride atau harga diri seorang suami itu akan terinjak-injak, tersakiti ketika dia melihat sang istri bermain hati dengan pria lain. Tetapi ini ketika kita melihat bahwa ternyata Kapten Vincent ini menyimpan 50 video, artinya mungkin sudah berlangsung beberapa minggu dan sebagainya, dan mungkin dalam hitungan kalau ini benar terjadi sampailah pada klimaks, sampai pada fase tertinggi emosi dia muncul dan sampailah curhat dia kepada masyarakat tentang perilaku perselingkuhan yang dilakukan oleh sang istri. Bukan hanya itu, dia juga agak mencibir pebinor ya. Pebinor itu perayu bini orang, lawannya pelakor begitu. Pebinor yang notabene adalah sahabatnya sendiri, temannya sendiri. Ada satu foto yang mereka berfoto bersamaan, ada Novita, ada sang kapten, dan kemudian ada pria yang menjadi orang ketiga ini. Nah, Sobat Harmoni,
sesuai dengan kapasitas saya sebagai seorang pembaca karakter, coba saya akan sampaikan kepada Anda 3 perbedaan karakter. Yang pertama adalah karakter dari Kapten Vincent, kemudian yang kedua karakter dari Novita, dan yang ketiga adalah karakter dari orang yang dianggap sebagai pihak ketiga dalam pertikaian rumah tangga antara Vincent dengan Novita. Namanya saya belum tahu, tetapi nanti dari foto kita bisa melihat. Baik, yang pertama saya akan menyampaikan kepada Anda sisi karakter dari Kapten Vincent. Vincent adalah pribadi yang percaya diri, dia cenderung perfeksionis, dia cenderung percaya dengan apa yang diyakininya, dan ketika memegang prinsip, dia yakin bahwa inilah kebenaran yang nuansanya absolut, sehingga tidak mudah bagi dia untuk menerima masukan dari orang lain. Nah, bagaimana dengan karakter sang istri? Ini sangat berbeda dari sisi karakternya. Novita cenderung menjadi pribadi yang sabar, cenderung ramah, kemudian dia menghindari konflik, suka menjadi pusat perhatian. Artinya ketika ada sesuatu pertemuan atau perkumpulan 4-5 orang, maka di situ dia menjadi icebreaker, menciptakan lelucon, cuk dan sebagainya yang bisa mengkondisikan suasana menjadi begitu ramai begitu. Nah, bagaimana dengan karakter sang pria ini? Kalau kita lihat dari fotonya, pria ini adalah pribadi yang cenderung pembawa damai sebetulnya. Dia menjadi pendengar yang baik, biasanya kombinasi nih Sobat Harmoni. Ketika dia cenderung menghindari konflik, pembawa damai, maka dia akan menjadi seorang pendengar yang baik. Nah, ingat baik bahwa seperti yang saya sampaikan kepada Anda, seorang perempuan atau istri memiliki kebutuhan psikis, yakni setiap hari dia mesti mengeluarkan beberapa ratus kata, dan ini dia akan nyaman. Ketika sudah selesai, maka nyamanlah dia. Dia tidak butuh untuk dikasih masukan sebetulnya. Nah, pada saat kemungkinan karena Novita ada hubungan yang agak renggang dengan Vincent, dan salah satu jawaban Novita adalah karena apa? Dia ada nuansa main hati karena Vincent berperilaku KDRT. Kemudian hal kecil menjadi besar, cenderung mengeluarkan kata-kata yang tidak elok begitu. Bahkan dalam statementnya di Instagram dia juga bilang bahwa sang suami Vincent mengata-ngatai dia mau keluar dari rumah dan sebagainya, dan intinya adalah semakin tajam perseteruan di antara mereka. Sekali lagi, terlepas dari ini setting atau tidak, saya mau menyampaikan bahwa perbedaan karakter akan menjadi satu titik akar dari permasalahan kalau tidak saling memahami. Itu sebabnya saya sering mengatakan kepada Anda, betapa pentingnya kita memahami karakter pasangan kita. Akan lebih baik ketika kita ada di masa pacaran. Disitulah sebetulnya kita lagi berada pada kondisi, kalau istilah perbankan, fit and proper test. Kita coba untuk melihat seperti apakah karakter pacar kita. Once kita bisa mengetahui dan kita bisa memaklumi, maka untuk masuk ke jenjang pernikahan bukan masalah. Ketika terjadi pertikaian, konflik, mereka sudah saling memahami kelebihan dan kelemahan pasangan masing-masing, hal yang mendemotivasi atau yang memotivasi pasangan masing-masing, dan kemudian mereka bisa melihat bahwa keutuhan rumah tangga adalah sebuah keniscayaan demi kebahagiaan rumah tangga dan juga buah hati. Seperti kita ketahui bahwa pasangan Vincent dengan Novita sudah punya 2 buah hati. Artinya begitu rapuhnya kondisi ini, andai kata terjadi perpisahan hanya karena perbedaan karakter, kemudian saling menyakiti dan sebagainya. Saya masih yakin bahwa keluarga ini bisa dipulihkan ketika mereka melihat kepada esensi dari pernikahan itu sendiri. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang merasa baik, tetapi ketika saling memahami bahwa 2 pribadi yang berbeda karakter disatukan untuk satu kesepakatan menjalankan biduk rumah tangga, maka empati dan simpati adalah pemantik dan pemilih yang utama. Sekali lagi, menikahi pribadi yang Anda cintai itu mudah untuk dilakukan, Sobat Harmoni. Tetapi ketika Anda harus tetap mencintai pribadi yang sudah Anda nikahi, ini butuh kesetiaan dan komitmen. Saya Alfonso De Ponco, salam harmoni.